Halo sahabat ATLM, selamat datang di iLab, channel yang membahas materi kuliah di bidang ahli teknologi laboratorium medik. Kira-kira udah pada tahu belum ya pewarnaan gram pada bakteri ini? Tujuan dari pewarnaan gram pada bakteri ini adalah untuk membedakan dua kelompok besar bakteri, yang mana hal itu berdasarkan konstituen penyusun dari dinding sel bakteri. Sebenarnya apa sih pewarnaan gram itu? Nah, pewarnaan gram ini adalah teknik pewarnaan yang digunakan untuk membedakan dua kelompok besar bakteri. Seperti dilihat ya di layar, ada gram positif yang mana berwarna ungu dan gram negatif yang berwarna merah. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait pewarnaan gram, mungkin udah nggak asing lagi dengan yang namanya dinding sel bakteri. Nah, dari dinding sel bakteri ini terdapat bagian peptidoglikan yang mana dia berperan sebagai penyusun dari dinding bakteri. Nah, peptidoglikan ini merupakan senyawa, karbohidrat, dan protein. Jelas sekali ya perbedaan antara peptidoglikan yang dimiliki oleh gram positif dan gram negatif. Nah, di sini terlihat sekali bahwa bagian peptidoglikan pada gram positif itu lebih tebal daripada peptidoglikan pada gram negatif. Kemudian, ya, pada proses pewarnaan gram melibatkan 3 proses pewarnaan, yaitu pewarnaan yang larut dalam air seperti kristal violet, kemudian selanjutnya akan ada dekolorisasi dan pewarnaan ulang balik atau counter staining. Tetapi sebelum menuju dekolorisasi, pada proses pewarnaan ini kita harus menambahkan larutan gram yodium, yang mana sampel yang mengandung bakteri setelah diwarnai dengan pewarna kristal violet dan dilanjutkan dengan penambahan gram yodium ini akan membentuk kompleks, yang mana kompleks tersebut merupakan molekul yang lebih besar daripada pewarna kristal violet aslinya, dan yodium bersifat tidak larut dalam air, sehingga mampu mempertahankan warna kristal violet dalam sel bakteri. Selanjutnya adalah proses dekolorisasi. Nah, pada penggunaan dekolorisasi ini biasanya digunakan etanol atau aseton. Etanol atau aseton ini biasanya ditambahkan untuk mendehidrasi lapisan dari peptidoglikan. Kompleks kristal violet dan yodium tadi yang ukurannya besar itu ya, dia tidak akan mampu menembus lapisan peptidoglikan yang diperketat tersebut, dan akhirnya dia akan terperangkap dalam sel bakteri gram positif. Tetapi sebaliknya, untuk membran luar bakteri gram negatif akan terdegradasi pada lapisan peptidoglikan ini, karena kita ketahui tadi sebelumnya bahwa memang pada peptidoglikan gram negatif itu lebih tipis, sehingga bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan kompleks kristal violet yodium dan akan menyebabkan warna ungu dari kristal violet itu hilang. Proses selanjutnya adalah counter staining. Nah, seperti penggunaan safranin yang larut dalam air. Nah, safranin ini berukuran lebih ringan daripada kristal violet, sehingga tidak akan mengganggu warna ungu dalam gram positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip dari pewarnaan gram pada bakteri ini adalah bakteri gram positif akan menyerap warna ungu dari kristal violet setelah proses dekolorisasi. Sedangkan bakteri gram negatif akan kehilangan warna ungu saat dekolorisasi dan akan menyerap warna merah dari safranin. Selanjutnya, untuk alat dan bahan adalah yang pertama dibutuhkan mikroskop. Kemudian ada kristal violet, larutan gram yodium, safranin, larutan dekolorisasi, objek gelas, aquades dalam botol semprot, dan pipet tetes. Nah, dalam hal ini aquades bisa diganti dengan air keran. Kemudian untuk penggunaan pipet tetes hanya dibolehkan untuk satu pewarna satu pipet tetes agar tidak terjadi pencampuran warna seperti itu. Ya,
Selanjutnya adalah untuk prosedur dari pewarnaan bakteri. Yang pertama, prosesnya adalah setetes atau satu ounce sampel yang mengandung bakteri, kita harus buat preparat dulu. Nah, preparat ini dibuat pada objek las, yang mana setelah kita teteskan, kemudian kita ratakan. Ya, kemudian sampel tersebut difiksasi dengan cara melewatkan preparat di atas api Bunsen kurang lebih 3 kali. Jadi jangan terlalu lama ataupun jangan terlalu cepat ya. Nah, dalam pewarnaan gram ini yang perlu diperhatikan adalah masa inkubasi dari setiap pewarnaan. Dalam hal ini kristal violet ketika ditambahkan itu diinkubasi selama 1 menit. Dan hasilnya adalah akan terlihat bakteri baik gram positif ataupun gram negatif di sini masih berwarna ungu keduanya. Selanjutnya, preparat dibilas dengan air mengalir atau dengan aqueous secara perlahan selama 5 detik. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kristal violet yang tidak terikat dengan sel bakteri. Kemudian, ditambahkan larutan gram yodium di atas preparat dan diinkubasi selama 1 menit. Selanjutnya, nah, dalam penambahan gram yodium ini, sel bakteri akan baik gram positif ataupun gram negatif tetap berwarna ungu. Selanjutnya, preparat dibilas dengan etanol selama kurang lebih 3 detik dan dengan segera dibilas dengan air aqueous secara perlahan. Alkohol akan menghilangkan warna ungu pada sampel jika itu adalah gram negatif. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan dalam penambahan alkohol, karena jika terlalu lama itu akan menghilangkan pewarna kristal violet pada gram positif. Nah, dalam hal ini hasilnya untuk gram negatif akan kehilangan warna ungunya karena terdekolorisasi. Selanjutnya adalah tahap penambahan safranin. Setelah preparat ditambahkan safranin, maka preparat ini harus diinkubasi selama 1 menit. Dan di sini mulai akan terlihat mana perbedaan dari gram positif dan gram negatif, yang mana gram positif akan menghasilkan warna ungu dan gram negatif menghasilkan warna merah. Selanjutnya, preparat dicuci secara perlahan dengan aqueous maksimal 5 detik. Ya, jika bakteri tersebut adalah gram positif, ia akan mempertahankan pewarna dari kristal violet dan tidak menyerap warna safranin tentunya. Tetapi jika bakteri tersebut adalah gram negatif, ia akan kehilangan pewarna kristal violet dan menyerap pewarna safranin. Selanjutnya, preparat diamati menggunakan mikroskop pada perbesaran mulai dari yang kecil dulu. Biasanya kita gunakan 400 kali, lalu gunakan perbesaran 1000 kali. Nah, untuk penggunaan 1000 kali ini perlu diingat bahwa menggunakannya harus digunakan minyak imersi agar objek terlihat lebih jelas dan tidak merusak dari lensa mikroskop tersebut. Ya, untuk interpretasi hasil, kita lihat ya bahwa hasilnya itu memang pasti akan untuk gram negatif berwarna merah dan gram positif berwarna ungu. Ya, seperti hasil-hasil ini yang memang jelas terlihat sekali perbedaannya bahwa bakteri gram tersebut dapat dibedakan dari hasil pewarnaan ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah sel berwarna merah itu akan menandakan bahwa dia positif gram negatif, dan sel berwarna ungu akan menandakan positif bakteri gram positif. Oke, sekian pertemuan kuliah online kali ini. Sebelum saya tutup, ada kalimat mutiara yang berbunyi, gagal itu biasa, bangkitlah, jangan menyerah, buat Tuhan tersenyum karena telah menciptakanmu. Oke, terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, dan share.
Dan jika ada saran ataupun kritik serta materi yang ingin disampaikan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Salam ATLM.